Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Surya Kencana akan menyampaikan hasil penelitian mengenai dampak implementasi kurikulum MBKM. Judul penelitian yang kami usulkan adalah upaya program studi dalam menerapkan kurikulum MBKM berbasis pandangan positivisme dalam mewujudkan kampus maju. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, bahwa Unsur berdiri pada tahun 2000 dengan 5 fakultas, 2 program pasca sarjana, dan 16 program studi. Unsur dalam proses pembelajarannya menerapkan kurikulum KKNI sampai dengan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, Unsur sudah mengambil inisiatif untuk melakukan sosialisasi kurikulum MBKM melalui berbagai kegiatan. Misalnya yang pertama, Fakultas Hukum Unsur sejak sosialisasi tersebut sudah mulai merancang kurikulum KKNI berbasis MBKM dengan melalui berbagai tahapan transisi, yaitu melalui penelitian, seminasi, lokakarya, dan pelaksanaan program hibah kurikulum MBKM. Selanjutnya, pada tahun 2021, Universitas Surya Kencana, khususnya Fakultas Hukum, sudah mulai berkomitmen untuk menerapkan kurikulum KKNI dengan model MBKM, di mana Fakultas Hukum sudah mendapatkan 2 kali hibah, yaitu hibah kerjasama kurikulum dan hibah program COE MBKM. Adapun beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua membangun desa, yang ketiga proyek kemanusiaan, dan yang keempat adalah program magang. Selain Fakultas Hukum, ada fakultas lain yang juga menerapkan kurikulum KKNI, yaitu Fakultas Sains Terapan dengan prodi Agribisnis, prodi Agroteknologi, dan prodi Administrasi Bisnis Internasional. Selain itu, ada satu program studi di Fakultas Teknik, yaitu program studi Informatika, juga melaksanakan kurikulum MBKM dengan BKP MBKM adalah kampus mengajar dengan magang serta pertukaran mahasiswa. Dan terakhir adalah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu program studi Bahasa Inggris. Dari kondisi tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian bagi beberapa program studi yang masih berupaya untuk menerapkan kurikulum MBKM. Maka dari itu, rumusan permasalahan yang diangkat adalah yang pertama, bagaimana kebijakan MBKM di Unsur dilaksanakan, dan yang kedua, upaya apa saja yang dilakukan oleh program studi dalam melaksanakan kurikulum MBKM. Kegiatan penelitian yang kami lakukan, yang pertama diawali dengan rapat koordinasi dengan seluruh program studi yang ada di lingkungan Universitas Surya Kencana, di mana rapat koordinasi berkaitan dengan kurikulum MBKM ini diikuti oleh 15 prodi, yaitu dari Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains Terapan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Selanjutnya, dilakukan survei bagi seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang ada di lingkungan Unsur, di mana program penelitian ini dilakukan dengan metode total sampling atau populasi dengan sebanyak responden 3.000 orang. Hasil survei sudah didapatkan, yaitu pada tanggal 21 Desember 2021, di mana hasil survei ini terdiri dari hasil survei dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Program selanjutnya, selain melakukan survei, adalah agenda penelitian, yaitu rapat koordinasi dengan seluruh program studi, kemudian survei ke lapangan dengan beberapa sampel mahasiswa dan dosen yang sudah melaksanakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Dari kegiatan tersebut, hasilnya kami seminarkan, yaitu dalam kegiatan seminar hasil penelitian baik tingkat fakultas ataupun universitas.
Seminar hasil tersebut itu dilakukan pada tanggal 27 Desember dengan penanggap atau keynote speaker selain dari Universitas Surya Kencana juga dari Universitas Juanda. Luaran dari program penelitian kami selain dari laporan akhir adalah yang pertama, artikel atau jurnal yang disubmit atau disampaikan ke jurnal internasional, kemudian berupa video pelaksanaan MBKM, serta ada rekomendasi yang akan disampaikan ke pihak fakultas maupun ke pihak universitas yang nanti dijadikan bahan pertimbangan pada saat membuat kebijakan pelaksanaan MBKM di tingkat universitas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Tani, apa yang Bapak sampaikan barusan sebetulnya itu sudah didiskusikan pada saat rapat koordinasi dengan seluruh prodi yang kebetulan moderatornya juga sama Ibu Dr. Tujuh. Jadi hal-hal yang memang terjadi pada saat pelaksanaan MBKM khususnya pertukaran mahasiswa memang disampaikan seperti itu Bapak. Karena di semester 5 itu para mahasiswa yang belum mendapatkan materi dasar memang cukup kesulitan. Tapi inilah tantangan dalam program MBKM Bapak. Makanya kalau ini mampu dilalui akan memenuhi tujuan pembelajaran kolaboratif. Artinya mahasiswa yang melaksanakan pertukaran mahasiswa nanti bisa bekerja sama dengan mahasiswa di tempat kuliah. Misalnya tadi teknik, misalnya kesulitan di mata kuliah tertentu karena memang nggak sangat tidak menerima, di situ akan terjadi pembelajaran kolaboratif, kerjasama dengan mahasiswa misalnya fakultas hukum berkaitan dengan tugas-tugas atau materi-materi yang diberikan oleh dosen. Kalau itu bisa dilalui, muncullah pemenuhan ikut tujuh. Apakah itu dengan case method ataupun dengan team-based project. Kemudian tadi ada saran berkaitan dengan pembentukan produk hukum, terutama yang berkaitan dengan ITE. Artinya nanti akan kami sampaikan ke pimpinan fakultas bahwa saran Bapak, rekomendasi Bapak berkaitan dengan mata kuliah legal drafting. Nanti yang akan mungkin ditawarkan dan dipilih oleh fakultas teknik khususnya teknik informatika. Karena itu komentar saya Pak Tani, Pak Dr. silakan. Saya ingin mengutip dari Ibu Dr. Siti tadi kaitannya dengan survei. Betul Bu Dokter, memang kelihatannya di waktu yang 2 minggu ini agak bahasa Sunda tidak kemah lah. Jadi akhirnya hanya dosen, staff, sama teknik. Karena kita berpikir bahwa memang pimpinan juga bagian dari dosen. Nah ternyata memang Bapak Ibu semua perlu kita butuh sebuah highlight komitmen dari pimpinan sebetulnya. Karena mohon maaf misalnya ya ada keluhan dari beberapa prodi yang sudah sangat ofensif, sementara leadernya agak kendor, bahkan cenderung tidak, mohon maaf misalnya tidak terlalu agresif gitu. Jadi tidak bisa mengimbangi para pemimpin middle-nya. Nah ini memang perlu dipetakan sebagai sebuah kajian agar ke depan paling tidak pembenahan itu dari mana dulu, top leader-nya dulu semua dibenerin atau justru bottom dari bawah. Karena mohon maaf misalnya kalau prodi-prodi hampir semua di 9 prodi yang kita lihat memang kaprodinya itu punya keinginan besar untuk melaksanakan MBKM, tapi kadang-kadang tadi ya ada 1-2 yang kemudian menghadapi sebuah pemahaman yang sangat sederhana dari top leadernya. Jadi ini yang saya kira memang perlu dipetakan gitu. Ke depan saya kira memang perlu ada survei lanjutan kaitannya dengan komitmen dari pimpinan, dari dosen, dari staf, dari mahasiswa. Kita sudah masuk ke wilayah komitmen nanti. Gitu. Jadi
insya Allah ini akan kita coba lakukan ke depan. Karena kita juga harus mengetahui menakar tentang komitmen dari masing-masing tersebut, termasuk mahasiswa. Ya supaya tadi leader di bagian middle tidak terhambat dengan pemahaman yang sangat sederhana dari topnya. Nah, ini yang saya kira juga perlu kemudian menjadi wacana ke depan. Insya Allah nanti ke depan kita akan lakukan itu. Kemudian Pak Tarmi, Pak Prodi Teknik Informatika. Yakni mahasiswa mendapatkan manfaat pada saat berkegiatan di luar kampus, jadi dengan pertukaran mahasiswa, magang, membangun desa, proyek kemanusiaan, studi independen, ya. Kemudian ada kampus mengajar juga. Yang ketiga itu berkaitan dengan dosen dan kegiatan di luar kampus, karena dalam kegiatan MBKM ini banyak dosen yang dilibatkan, baik itu sebagai DPL ataupun sebagai dosen pembimbing mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa. Di Fakultas Sains Terapan itu hampir semua dosen dilibatkan menjadi DPL. Saat saya wawancara itu kurang lebih ada 18 dosen, dan mahasiswanya itu sekitar 252 orang yang melaksanakan program MBKM dengan pilihan 5 BKPM. Kalau di Fakultas Hukum itu sekitar 48 mahasiswa dengan 14 dosen. Di bahasa Inggris yang pertukaran mahasiswa itu ada 4, teknik informatika yang pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum juga ada 4 orang. Nah, kemudian bagi mahasiswa terkait kebijakan MBKM ini, hasil dari kemarin FGD, ternyata sebagian besar itu menyambut baik mengenai kebijakan MBKM dan mendapatkan berbagai pengalaman yang berharga, baik itu secara intelektual ataupun keterampilan dan keahlian yang memang tidak didapatkan di Kuras. Dan ini bisa nanti kita lihat dalam hasil survei, ya. Ternyata mahasiswa itu lebih dari 50% sudah siap untuk melaksanakan MBKM. Nah, nanti juga ada slide-nya berkaitan dengan itu. Bapak dan Ibu, selanjutnya saya tampilkan, ini hanya 3 pertanyaan saja yang di slide. Pertama ini untuk dosen, ya, hasil survei dosen. Di sana bisa terlihat berkaitan dengan pengetahuan dosen tentang kebijakan MBKM. Di sini ternyata yang mengetahui sebagian besar isi kebijakan itu sampai 60% dari 80 orang dosen, ya, yang menjadi responden. Yang mengetahui kebijakan keseluruhan itu 16%, yang belum mengetahui sama sekali itu 3%, dan yang mengetahui itu sedikit, ya, yang mengetahui sedikit itu 21%. Artinya begini, bahwa sebagian besar dosen itu sudah mengetahui kebijakan MBKM. Jadi 60%